Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, ketika kita masih kecil dan mendengar pintu yang diketuk, ya, ketika kita masih kecil dan mendengar suara pintu yang diketuk, kita punya kecenderungan untuk cepat-cepat membuka pintu dan melihat siapa yang datang. Kita punya rasa antusias yang begitu tinggi untuk mengetahui siapakah tamu yang datang yang akan membuka pintu itu. Maka kalau kita melihat kelakuan atau sikap dari anak kecil, biasanya kalau ada yang ketuk-ketuk, dia ingin cepat-cepat untuk membuka. Namun semakin kita beranjak dewasa, semakin bertambah usia, bila mana ada seseorang yang mengetuk pintu, pasti kita pertama-tama akan melihat siapakah yang ada di balik pintu. Kita pasti akan mencari tahu siapa yang mengetuk pintu. Bila mana itu adalah orang yang kita tunggu-tunggu, pasti kita akan sergam muka pintu itu. Tetapi kalau yang mengetuk pintu adalah orang asing atau bahkan orang yang tidak kita harapkan, kita punya cenderungan untuk membiarkan pintu tetap diketuk dengan harapan orang pasti akan pergi dengan sendirinya. Semakin kita bertambah dewasa, semakin kita bertambah usia, semakin sulit pula kita melihat kebaikan atau melihat ada sesuatu yang baru dalam diri orang lain. Saudara-saudaraku yang terkasih, lewat bacaan Injil pada hari Jumat ini, pada sore ini, itu Yesus melakukan suatu hal yang tidak biasa bagi orang-orang Yahudi dan orang-orang Farisi. Yesus tiba-tiba memanggil seorang pemuda yang bernama Matius lagi nongkrong di rumah cukai. Sudah pasti kita tahu pemungut cukai tugasnya adalah memungut pajak dari rakyat setempat. Maka kalau ada orang yang nongkrong-nongkrong dan duduk-duduk di situ, pasti hidupnya berkaitan dengan orang-orang pemungut cukai. Dan yang menarik adalah ketika Yesus ngelihat seorang pemuda yang nongkrong di rumah cukai, Yesus bilang, "Ikutlah aku." Dan anehnya Matius segera berdiri lalu mengikuti Yesus. Kemudian Yesus makan di rumah Matius, maka relasi dari Matius, banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang untuk bertemu dan makan bersama. Entah itu bercerita, entah itu minum bersama, entah itu bercanda. Yang pasti kalau disebut dalam Injil makan bersama, bukan hanya soal kita duduk sama-sama terus makan, tapi pasti di situ ada gelak tawa, ada cerita, ada suasana kehangatan dan keakraban. Dan inilah yang dikritik oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Farisi. Yesus yang dikatakan oleh Mesias, yang disebut sebagai nabi, yang disebut orang yang sangat suci, kok bisa-bisanya blend, tercampur, tersamar, membaur kepada orang-orang yang dikenal sebagai pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Kemudian Yesus mengatakan sabda yang sangat penting yang perlu kita renungkan pada sore hari ini adalah, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara-saudariku yang terkasih, ketika kita sudah menjadi pengikut Kristus, disebut sebagai orang Kristiani, ya, kita menghidupkan iman kita dalam tindakan dan perbuatan. Entah itu lewat kata-kata, entah itu lewat tindakan nyata, entah itu lewat sikap hidup sehari-hari. Ketika kita diajak untuk hidup dalam pelayanan, seringkali kita menjadi seperti orang dewasa pada umumnya. Kita memilih tempat di mana kita bisa melayani, kita memilih orang-orang yang bisa kita layani, dan kita memilih tugas-tugas pelayanan yang menurut kita sesuai. Sedangkan Yesus hari ini mengatakan dengan tegas, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit.
Yesus mau mengatakan kepada kita pada sore hari ini adalah ketika kita menjadi pengikut Kristus, ketika kita punya kasih yang sama seperti Kristus, maka warta kabar gembira itu harus kita berikan kepada bukan orang gembira, tetapi kepada orang yang menderita. Orang asing, orang yang tidak kita kenal, orang yang sungguh membutuhkan pengharapan, dan orang yang membutuhkan kepastian. Ketika kita diajak untuk dapat melayani dalam hidup menggereja, yang kita layani adalah bukan orang yang sudah mapan dan bisa mengenal Kristus sendiri, tetapi yang kita layani adalah orang-orang yang memang tidak bisa untuk sampai kepada Kristus. Orang-orang yang mungkin sudah mengenal Kristus tapi belum bisa memiliki kemampuan memaafkan seperti Kristus. Orang-orang yang sudah kenal Kristus tapi tidak bisa hidupnya sama seperti Kristus. Maka kita sebagai murid-murid Kristus punya tugas untuk memberikan pelayanan dan kasih kepada mereka yang membutuhkan. Injil dan kabar gembira diberikan kepada kita bukan karena kita sudah berbahagia, tapi justru karena Yesus dan Allah tahu kita adalah makhluk berdosa yang dibutuh keselamatan. Maka ada kabar sukacita, ada kabar keselamatan, ada janji akan kehidupan yang abadi bersama dengan Kristus. Karena tahu hidup manusia penuh dengan cobaan. Hidup manusia penuh dengan kejatuhan akan dosa. Hidup manusia penuh dengan keraguan-raguan. Maka ketika kita sudah punya iman yang begitu bagus, ketika kita sudah punya iman yang begitu kuat, ketika kita mau melayani hidup dalam menggereja, layanilah sesama, bukan dengan memilih-milih, tetapi seperti yang Yesus katakan, aku menginginkan belas kasihan bukan persembahan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Itu artinya kalau kita memberikan pelayanan kepada gereja, kita berikanlah kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Ketika orang yang berdosa, itu butuhnya adalah pertobatan. Ketika orang yang menderita dan sakit hati, butuhnya adalah kasih dan perhatian. Maka saudara-saudariku yang terkasih, ketika kita ditempatkan dalam situasi-situasi yang mungkin dalam pelayanan hidup iman kita dalam gereja tidak nyaman, justru disitulah Allah membimbing kita untuk menjadi pengikutnya yang sejati, di mana kita diajak untuk dapat melayani sesama dengan penuh kasih tanpa pilih-pilih. Seperti seorang anak kecil yang punya antusias untuk melihat orang yang ada di balik pintu. Begitu pula dengan orang-orang yang dihadirkan Kristus di dalam hidup kita. Mereka adalah orang-orang yang tidak kita tahu tapi Kristus kenal. Dan kita ditempatkan di tengah-tengah mereka untuk dapat mewartakan kabar gembira, untuk dapat memberikan kasih dan pelayanan, untuk dapat saling menguatkan dalam iman dan persaudaraan. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga lewat bacaan Injil pada sore hari ini, kita semua boleh dikuatkan untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati, di mana kita punya keberanian seperti seorang anak kecil untuk memberikan warta kabar keselamatan dan warta sukacita Injil kepada siapapun yang kita temui. Kita tidak pernah tahu apa latar belakang orang yang kita temui. Mungkin itu orang baru atau orang lama, kita tidak pernah tahu situasi mereka. Tetapi yang pasti adalah ketika kita punya hati untuk Kristus, ketika kita punya hati untuk gereja, kita diajak untuk dapat memberikan kabar sukacita, kabar gembira, dan juga cinta kasih Allah yang ada dalam diri kita kepada sesama tanpa kita harus pilih-pilih siapakah dia. Semoga kita berani untuk mewartakan cinta kasih Kristus kepada sesama. Tuhan memberkati kita semua.